Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersyukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Beliau Alam dan Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan. Guru kita bersama, lebih lahir dan batin kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, hamba dengan makna patuh di atas perintahnya, menjauhi larangannya, hamba dengan makna selalu ingat untuk hati kepadanya, hamba dengan makna ia dapat menyerahkan segala sesuatu termasuk dirinya pada penciptanya. Dan juga yang kita hormati guru kita yang pemuda dan Wahyu dan juga Tengku Arif dari Jakarta, dan juga yang kita hormati Dewan Pakar Majelis Tingkat Tasawuf, Ustaz Junaidi dan Ustaz Sukirna, Ustaz Christian, nama-nama saya belum begitu hafal, maaf tidak mengurangi rasa hormat. Dan juga kepada seluruh pengurus, baik itu Bapak Abdul Hamid, Pak Win, dan juga Bapak Bupati, Pak Gubernur, dan juga kepada pengurus masjid Nurul Yatim Kota Batam, dan juga kepada ibu-ibu muslimah, kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, agama kita ini dalam memahaminya dan mengamalkannya itu agar supaya mudah di dalam kita memperhambakan diri kepada Allah, maka ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf memiliki metode-metode, yaitu ada istilahnya syariat, hakikat, dan makrifat, di mana metode-metode ini disampaikan oleh ulama-ulama tasawuf kesufian dari sejak dahulu sampai sekarang, masih dikembangkan khususnya oleh kabinet kita di Aceh, kabinet Syekh Ja'far Wali. Tentunya kita harus memahami sebuah nama itu tentu sesuai dengan penamaan, dinamakan dia Muhammad dan dia terpuji, dinamakan dia itu fadil, karena dia punya kelebihan. Juga demikian,
Ada istilahnya syariat. Kalau syariat itu bahasa Arab, kalau bahasa kita itu jalan. Ada istilahnya tarikat. Tarikat itu juga bahasa Arab dengan makna bahasa kita itu jalan. Ada istilahnya hakikat, haqqa. Asal katanya haqqa. Haqqa itu yang sebenarnya, hakikat. Maka syariat yang dimaksud adalah hukum syara, keimanan, dan juga akhlak. Itu syariat. Ada istilahnya tarikat. Tarikat itu mengamalkan ini dengan jalan hudur hati, berjalan hati kepada Allah. Mengamalkan ketiga-tiga tersebut, yaitu dinamakan tarikat. Dengan mana mengamalkan itu dengan hudur, teringat, berjalan hati kita kepada Allah, ikhlas semata-mata hanya dengan jalan kita berzikir, dengan jalan kita bertawajuh, dengan mungkin kita bersuruh, itu masih dihitung jalan, belum sampai kepada tujuan. Maka yang sebenarnya yang kita cari daripada kita menuntut ilmu agama ini, syariat tadi, hukum syara tentang kewajiban-kewajiban kita selaku hamba, dan juga mengamalkannya itu dengan bawah bimbingan seorang syekh. Tujuannya apa? Bukan kita hanya berzikir, zikir itu jalan, ya, ilmu itu jalan. Makanya banyak orang tertipu dia di jalan. Dia sudah menganggap dirinya ahli, sudah bisa baca kitab, sudah bisa menyampaikan, sehingga menimbulkan kesombongan. Dia berhenti di jalan. Itu sebuah kesalahan. Dalam hadis qudsi dikatakan, siapa yang menginginkan ilmu, saya akan berikan dia ilmu, saya cukupkan dia ilmu. Dengan makna itu sebuah peringatan dari Allah, bukan ilmu yang menjadi tujuan. Lalu tarikat yaitu mengamalkan dengan jalan metode tasawuf, hudur hati kepada Allah, agar supaya bercahaya dia itu dengan cahaya-cahaya kebesaran Allah. Hudur hati kita di dalam mengamalkan syariat ini, ya, di dalam mengamalkannya itu hudur hati kita kepada Allah, sehingga timbul sifat-sifat yang terpuji, zuhud, wara, ya, sabar, redha di atas ketentuan Allah. Dan juga terlihat kesalahan-kesalahan kita, orang yang punya dosa yang banyak, itu juga masih jalan. Maka kadang-kadang kita tertipu juga dengan zikir kita ini. Nah, waktu kita berzikir, teringat kita dosa, menyesal kita, menangis kita, sehingga kita menganggap bahwa zikir kita itu sudah berhasil. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Siapa yang ingin maqam-maqam, Allah akan berikan dia maqam. Allah cukupkan dia dengan maqam-maqam, zuhud, tawakal dan sebagainya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah kepada kita selaku hambanya adalah hakikat. Apa itu hakikat? Ya, Amin Sudi menyampaikan hakikat itu ada 3. Apa hakikat? Mudah dia melakukan perintah-perintah Allah tanpa berpayah-payah dan berpikir-pikir. Ketika ada perintah Allah kepadanya, perintah waktu atau perintah tanpa waktu, perintah waktu sembahyang, puasa, itu kan perintah waktu namanya. Ada waktu-waktunya, ada waktu-waktu yang tertentu. Mudah dia melakukan taat, mudah dia melakukan maksiat tanpa pikir, tanpa berpayah-payah.
Begitu sampai waktu zuhur langsung dia ya untuk melakukan sembahyang zuhur itu tanpa pikir, tanpa berbayar-bayar. Ini hakikat. Yang kedua, hakikat itu apa? Yaitu mudah dia berakhlak, mudah dia melakukan kebaikan-kebaikan, melihat keonoran orang, melupakan kesalahan orang, melihat hak orang ada pada dirinya, hak dia tidak ada pada orang, ya, selalu memberikan yang baik-baik, selalu memaafkan tanpa berpayah-payah. Ini kadang-kadang kan kita ada orang minta maaf, apa kesalahanmu? Ya kemarin mencaci ibu begini. Kita pikir bisa saya maafkan pada. Tapi itu belum pengamalan kita dari syariat tadi, pengamalan kita kultur hadis tarikat tadi berarti belum berhasil. Berarti melakukan kebaikan, berakhlak mulia, masih berpikir-pikir dan masih berpayah-payah. Melakukannya itu kalau kita lakukan, akhlak itu masih terpaksa, masih tertekan batin kita. Nah, itu sama dengan kita belum sampai ataupun pengamalan kita itu belum sempurna. Ada yang ketiga, hakikat yang ketiga itu adalah tipis hijab, ya, antara dia dengan Allah, antara dia dengan sifat-sifat Allah. Dia bisa melihat apapun, melihat dengan mata batinnya, apapun yang terjadi ini adalah sudah terdahulu dalam qada dan qadar Allah. Tidak akan berubah sedikit pun apa yang terjadi ini dengan ketentuan Allah di dalam azal. Dia bisa melihat apapun yang terjadi ini bekas perbuatan Allah, sehingga tidak ada di dalam batinnya itu kebencian. Karena segala sesuatu itu Bapak Ibu, semuanya Allah tentukan yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya untuk kita. Baik itu yang baik ataupun itu yang jelek. Orang berbuat jelek sama kita, pada hakikatnya itu baik untuk kita. Orang berbuat jelek sama kita, makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang yang berakal bukanlah orang yang tahu mana baik, mana jelek. Tetapi orang yang berakal adalah orang yang tahu kebaikan orang yang jelek. Kata Sayyidina Ali, orang yang jenius, yang berakal bukanlah orang yang tahu mana baik, mana jelek, siapa yang baik, siapa yang jelek. Bukan itu orang yang jenius. Tapi orang yang jenius, orang yang berakal adalah orang yang bisa melihat kebaikan orang yang jelek. Sulit itu. Ada orang tampar kita lihat bagus tamparannya ini, kita kasih lagi uang. Itu berat. Makanya kalau sudah seperti itu, maka pengamalan kita tadi itu sudah berhasil namanya. Sudah berhasil. Karena sekali-kali apapun yang Allah tentukan pada kita, itu adalah kebaikan Allah untuk kita. Makanya kita harus redha dengan Allah. Ada istilahnya redha dengan ketentuan kadar Allah. Pada suatu waktu dulu, ada seorang nabi. Dia seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Dia hanya berpangkat nabi. Ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak mengenakkan beliau, lalu dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini Engkau jadikan kepada saya seperti ini? Lalu Allah menjawab, apakah aku itu orang zalim? Tentu menjawab dengan ilham nanti dengan Allah kan ada ilham wahyu kan melalui malaikat.
Lalu dikatakan oleh Allah, apakah aku ini orang zalim? Ya. Seenak-enaknya saja saya lakukan tanpa pertimbangan. Saya ini orang adil. Apakah saya orang zalim? Ya. Jadi apa yang terjadi ini, yang sudah saya tentukan terhadapmu, itu adalah begitu di dalam ilmu saya sebelum saya ciptakan kamu. Maka tidak ada pengaduan-pengaduan seperti itu lagi sama saya. Kalau seandainya engkau kadukan lagi perkara yang membuat kamu susah kepada saya hancurkan kamu. Bisa hancurkan? Nah, itu kita bisa mengambil pelajaran daripada cerita ini. Beliau seorang nabi. Kita siapa? Masih mengeluh, saya miskin, saya sakit, saya macam, saya disakiti. Kita siapa? Beliau mengadu kepada Allah hanya sekali. Kita mengadu kepada Allah berapa kali? Ya Allah, hari ini saya kurang rezeki. Ya Allah, macam setiap hari kita mengadu-ngadu dengan ketentuan-ketentuan kata. Dan dia mengadu itu bukan kepada yang lain, dia mengadu itu kepada Allah. Kita sama siapa mengadu? Mana ada? Lapor kepada bapak ini, bapak itu, ya. Lapor sama sekolah, istri saya ini bandel sekali, bagaimana nih? Jadi bukan mengadunya kepada Allah, mengadunya kepada manusia. Nah ini. Jadi dengan makna bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Apa kata Allah? Apa namanya itu hadis qudsi itu? Siapa yang tidak rela di atas ketentuanku? Man lam yarda bil qada'i. Siapa yang tidak rela dengan qadaku? Apa? Jadi intinya apa? Fakhruj, keluar kamu daripada bawah golongan itu. Cari Tuhan selain. Nah, ini hakikat. Dengan makna kita mengamalkan syariat dengan metode tarikat agar supaya mudah kita melakukan taat tanpa berpikir, mudah kita berakhlak mulia tanpa pikir, tipis hijab antara dia dengan Allah, antara dia dengan sifat-sifat Allah. Maka baru pengamalan kita, ilmu kita berhasil, baru pengamalan kita itu sukses. Nah, makanya kalau kami di sana suluk Bapak Ibu, ya, suluk itu tujuannya itu. Ada orang suluk sampai 10 tahun. Ya, ada orang suluk cuma 2 tahun saja. Ya, dan selesai. Karena walaupun kita mengamalkan hati mulut-mulut ataupun keinginan-keinginan syahwat kita ini, keinginan-keinginan kepada selain Allah ini makin berkembang, walaupun lama kita duduk, lama kita berpikir, tidak ada faedahnya, tanpa amal pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tujuan daripada kita menuntut ilmu agama, daripada mengamalkan ilmu agama, daripada kita berzikir, daripada kita menuntut sembahyang, agar supaya cahaya-cahaya Allah, ya, sifat kasih sayang Allah itu tertanam di dalam hati kita. Dengan cahaya itulah yang membawa kita dekat kepada Allah. Ya. Kita beribadat itu untuk apa? Untuk dicintai oleh Allah. Dengan kita bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh agar kita dicintai oleh Allah. Bila kita sudah dicintai oleh Allah, cinta itu yang membawa kita kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ibadat tanpa cinta, tanpa kita kejar cinta. Jadi yang sebenarnya yang kita kejar dulu apa? Cinta Allah kepada kita. Kadang-kadang kita mengaku saya cinta kepada Allah. Kadang-kadang Allah belum mengaku kita dicintai oleh Allah. Makanya banyak hijab-hijab, banyak penghalang-penghalang di dalam kita bermuamalah atau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka istilahnya
ada ilmu namanya, ada amal, ada hal namanya. Kalau di dalam pengajian tasawuf ada syuhud dan ma'rifah. Ilmu menghendaki amal. Kita menuntut ilmu agama, ya, ilmu 3 macam dari fikih, tauhid dan tasawuf, ya. Ilmu itu menghendaki amal, bukan hanya sekedar ilmu saja. Bukan hanya kita sekedar hafal, tapi kita amalkan dengan jalan metode tasawuf tadi. Setelah kita beramal, amal itu membuahkan hal, rasa dekat, rasa cinta. Amal itulah yang menyebabkan, hal itulah yang menyebabkan adanya amal. Dan berbalik lagi, ilmu menghendaki amal, amal membuahkan hal penyebab ada amal. Dengan makna amal pertama yang belum membuahkan cinta, amal yang belum membuahkan rasa dekat, maka amal tersebut belum dihitung berpahala, cuma sekedar sah. Tidak membuat kita itu baik. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, walaupun seperti kita dulu masa muda-muda ya, ada suami kita dulu yang suka sama kita, kan itu, dia begitu bersungguh-sungguh, kita nggak mau, apapun dia kasih kita nggak terima, karena dia bersungguh-sungguh suka sama kita, selalu perhatian sama kita, dikasih apa, akhirnya kan luluh juga kita itu, akhirnya luluh juga kita terima juga. Nah, begitu juga kita kepada Allah ini. Ya, kita beramal dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, melawan hawa nafsu. Nah, sehingga Allah cinta kepada kita. Ketika sudah mendapatkan hal cinta dan rasa dekat, maka amal itu baru dihitung beramal. Makanya dia dikatakan hal penyebab dikira amal. Hal itu penyebab adanya amal. Dianggap amal itu baru ada. Baru amal itu membuat kita jadi baik. Dan hal itu membuahkan syuhud dan ma'rifat. Dengan makna hal karena terlihat kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Bapak Ibu, ini semua ini yang ada pada kita, pada alam semesta ini dari Allah. Cuma-cuma gratis. Kalau Allah minta pajak, nggak sanggup kita bayar. Kalau Allah minta pajak, minta bayaran nafas saja nggak sanggup kita bayar. Sekarang kita sesak nafas, pergi ke dokter itu, dikasih satu tabung. Satu tabung itu 1 hari mungkin, sampai 1 hari. Berapa harganya? Kalau seandainya 10 tahun, 20 tahun, nggak sanggup kita bayar. Itu hanya apa namanya, nikmat nafas, apalagi nikmat-nikmat yang lain, mata, telinga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, begitu banyak ya, pemberian Allah sama kita, khususnya nikmat-nikmat Islam, nikmat pengajian ini nikmat pengajian ini. Ya, Allah tunjuki kita bisa masuk dalam majelis pengajian tasawuf untuk memperbaiki diri kita, itu nikmat. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Begitu sayang Allah sama saya. Begitu cinta Allah sama saya, sehingga terlihat kebesaran Allah. Istilahnya syuhud dan ma'rifat, sehingga karena begitu banyak. Nah, ketika kita melihat orang itu sayang sekali sama kita, membuat kita lupa kepada diri kita yang ada hanya di Dia. Inilah yang dimaksud syuhud dan ma'rifat. Ma'rifat ini penyebab dikira ini. Berbalik lagi, ilmu menanti amal, amal membuahkan hal penyebab adanya amal. Hal membuahkan ma'rifat, ma'rifat ini penyebab ilmu ini berguna. Berbalik-balik bagaimana? Mana? Tidak masalah. Dunia aja bisa berputar-putar. Maknanya apa? Mahasiswa takut sama dosen takut sama gubernur, rektor dan gubernur takut menteri takut presiden takutnya sama siapa? Sama mahasiswa.
balik lagi. Ya, masih banyak terus siapa? Dosen, sama rektor, sama gubernur, sama menteri, sama presiden. Presidennya takut sama mahasiswa lagi, dia mau nanti. Mau tidak mau turun ya, masuk turun. Begitu juga ini. Kalau seandainya ilmu kita amalkan, amal itu membuahkan rasa dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya, baru amal kita itu bermanfaat, berpahala. Dan hal rasa dekat cinta begitu membara kepada Allah, membuat kita lupa kepada diri kita, kepada alam semesta yang ada hanya Allah. Istilahnya mana? Itu penyebab adanya ilmu. Penyebab adanya ilmu dengan makna bahwa kalau ilmu kita tidak sampai ke tingkat ma'rifat, ilmu itu hanya sekedar diangkat. Banyak orang tahu bahwa sembahyang itu wajib, tapi kenyataannya banyak juga orang yang tinggal sembahyang. Tahu Allah itu yang maha memberi rezeki, tapi kita masih juga mengadu-adu meminta rezeki kepada selain Allah. Nah, ini karena yang paling berat itu rezeki, ini yang paling berat. Bagaimana, kenapa kamu ikut pengajian? Ini bagaimana sih ikut pengajian? Toko saya nggak ada siapa yang lihat. Ya, nanti rezeki saya dari mana? Ya memang dari Allah. Tapi kan kita bekerja juga. Nah, ini pasek. Sangat tersangkut dengan sebab itu pasek namanya. Ya, itu apa? Pasek. Karena kan etikat kita begini. Masih lagi Bu. Ada istilahnya etikat itu, ada orang yang beretikat, api itu membakar dengan taliannya. Ya, api itu membakar, itu kafir. Kalau kita menganggap api itu membakar dengan tabiat api, itu namanya kafir. Ada orang beretikat bahwa api itu membakar dengan kekuatan yang Allah berikan pada api. Berarti istilahnya apa? Allah sudah beri kekuatan kepada api itu, maka Allah tak ada lagi sangkut paut dengan api itu. Itu setting, hampir kafir, bahkan ada yang mengatakan kafir. Ada orang beretikat bahwa api itu membakar ketika dia bersentuhan dengan kayu. Kalau tidak ada kayu dia nggak akan terbakar. Ya. Api itu baru membakar bila bersentuhan dengan kayu. Kalau nggak ada kayu, nggak hidup api itu. Ini fasik, fasik. Yang etikat yang benar, yang membakar itu Allah, bukan api. Api itu hanya sebab adi saja. Sebab adi itu boleh jadi bertukar. Seperti kita misalnya ke Aceh. Sebab kalau hukum adinya berapa lama biasanya? Kan naik pesawat 2 jam. Tapi boleh menyalahi. Boleh jadi orang ke Aceh itu hanya 1 menit. Boleh jadi orang ke Aceh itu sampai 10 jam. Kan begitu. Hukum adi itu ada dengan tiada, tiada dengan ada, kan begitu. Dan boleh menyalahi, bukan seperti itu. Boleh jadi kita makan tapi tidak kenyang, boleh jadi kita tidak makan tapi kenyang. Bisa jadi. Jadi etikat yang benar, yang membakar itu Allah, bukan api air. Ini juga demikian. Rezeki kita itu Allah yang beri. Adapun toko, adapun kebun, itu sebab adi. Sebab apa? Sebab adi. Bukan Allah memberikan kita rezeki melalui toko. Kalau nggak ada toko, nggak ada rezeki kita. Nah, kalau tadi kita beranggapan seperti itu namanya fasik. Makanya saya teringat sebuah cerita. Cerita siapa itu? Cerita Ibrahim bin Adham. Cerita Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham ini orang Islam, dia seorang ulama sufi, tapi sebelumnya itu dia ahli maksiat. Nah, ketika suatu hari dia pergi, hobinya itu berburu.
Dia pergi ke gunung, dia bawa perbekalan makanan, sampai waktu zuhur, dia duduk dan kembang antika, dia keluarkan makanan, ingin dia makan makanan itu. Tiba-tiba datang burung, mengambil makanan lalu lari. Jadi heran Ibrahim ini bin Adham, kok berani sekali burung di hadapan saya diambil makanan. Ya, nggak ada takut pun, sedikit pun burung ini mengambil makanan dari hadapan saya. Lalu burung itu lari. Karena Ibrahim bin Adham ini heran ya, maka dia kejar burung. Dia naik kuda, dia kejar burung. Kemana lari burung tersebut? Dia kejar, sehingga burung itu turun di sebuah lembah. Burung itu turun di sebuah lembah. Lalu Ibrahim bin Adham mendekat, dia lihatlah burung itu hinggap di seorang laki-laki, di dada laki-laki yang tangannya terikat ke belakang dan kakinya terikat. Waktu burung itu menoleh kepada Ibrahim bin Adham, burung itu lari. Makanan sudah di dada laki-laki itu tadi. Lalu datang Ibrahim bin Adham bertanya, siapa engkau? Kenapa keadaan engkau seperti ini? Jadi dijawab oleh laki-laki itu, saya ini adalah seorang saudagar kaya, melewati jalan ini, lalu saya dirampok oleh perampok. Jadi semua harta saya diambil, saya diikat tangan dan kaki, dibuang kemari. Mereka berpikir saya sudah mati, biar mati sendirinya. Lalu mereka berpikir saya sudah mati. Saya di sini sudah 7 hari. Dalam keadaan seperti ini, sudah 7 hari, tangan terikat ke belakang. Selama 7 hari ini, inilah burung ini yang memberikan saya makanan. Dia hinggap di dada saya, makanan itu dirobek-robek dengan paruhnya, disuap ke dalam mulut saya selama 7 hari. Jadi sadarlah Nabi Ibrahim bin Adham ini bahwa rezeki itu benar-benar datang dari Allah, bukan daripada pekerjaan, bukan dari yang lain. Maka sejak itulah Ibrahim bin Adham ini sadar, taubat di atas apa kesalahan-kesalahannya. Kita harus yakin yang penting bagi kita ini apa? Yang penting bagi kita ini bagaimana kita bisa berakhlak mulia seperti ini. Hakikat itu yang penting. Bagi apa yang penting bagi, supaya mudah kita melakukan taat tanpa berbayar-bayar, supaya mudah kita berakhlak mulia, selalu melihat keotoran orang, memaafkan orang, selalu melihat kesalahan kita untuk kita perbaiki. Ini yang diajarkan oleh Abuya. Melihat kelebihan orang, melupakan kelebihan kita. Melihat hak orang, melupakan hak kita. Melihat keotoran orang, melihat kesalahan kita. Orang berbuat salah, karena dia nggak tahu. Dia marah-marah sama kita, mungkin tadi nggak enak makan. Ya, kawan nasinya nggak enak, makanya dia marah sama istrinya. Ya, karena takut sama istrinya, dia marah sama kita. Jadi kita harus berbaik sangka seperti tadi. Karena itu semua adalah tarbiyah secara tidak langsung kepada diri kita. Maka kalau istilah Abuya itu apa? Kalau anda udah merom botek, tabalah molbe. Kalau bahasa Aceh ya, kalau ada orang lempar pakai tai sama kita balas lempar pakai kui. Ya. Kalau ada orang caci kita, kasih uang, terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Terima kasih ya sudah memberitahukan saya mana kesalahan saya. Itu benar-benar. Berarti kita sudah berhasil di dalam mengamalkan tasawuf ini. Dan yang terakhir adalah apa? Tipis hijab, terlihat kebesaran Allah, terlihat kita segala sesuatu ini adalah datang dari Allah, bukan corona yang menyebabkan kita mati. Tapi kita jangan cari jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kata Sayyidina Umar, kami lari dari kadar kepada kadar. Jangan pulang berpangku tangan. Ini pengajian tunggu dari pagi misalnya, ini kita rezeki dari Allah, kan kita tidur saja. Oh, nggak boleh. Maknanya apa? Kita terus bekerja, tapi kita yakin rezeki kita bukan dari kerja kita. Berapa banyak kita cari uang, tapi yang makan uang kita siapa? Orang lain, bukan kita. Ya, saya cari uang kemarin itu untuk makan hari ini di rumah. Katanya hari ini saya makan di sini.
Jadi dapat undangan ini dari Tugu Kuda ini kan 3 hari yang lalu ditentukan oleh Abuya. Uang yang saya kumpulkan kemarin itu untuk makan hari ini, makan kemarin itu, rupanya bukan saya yang makan. Bukan ya, saya makan di sini, saya minum kopi di sini. Ini maknanya bukan kita yang makan, kita cukup. Apa kewajiban kita selaku hamba? Apa kewajiban kita selaku? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali memperhambakan diri kepadaku, kecuali bermakrifat kepadaku, kecuali dia mengenalku siapa aku sebenarnya. Nah, ini yang dihendaki oleh Allah kepada kita selaku hamba. Maka menuntut ilmu, tuntut terus sampai alim, sampai kita benar-benar paham, beramal, berzikir terus, tapi jangan sampai kita berhenti di situ. Kita jangan sampai berhenti di ilmu. Kalau kita berhenti di ilmu, ilmu itu menjadi petaka bagi kita. Kita jangan berhenti di zikir. Makanya kalau saya sudah enak berzikir, sudah nyaman, kalau kita merasa enak, sebenarnya kita sudah istilahnya melunaskan kewajiban kita selaku hamba. Kalau kita menganggap kita sudah menyeimbangi pemberian Allah kepada kita, itu sebuah kesalahan. Berzikir itu jalan. Bapak Ibu, maka dari itu yang penting bagi kita ada 3 macam. Adapun jalan ini jangan kita tinggalkan. Tak mungkin kita sampai kepada hakikat ya tanpa menjalani syariat dan syariat. Tak mungkin kita sampai kepada sebuah tempat tanpa ada bekal, tanpa kita menjalani jalan. Tapi jangan kita berhenti di bekal, jangan kita berhenti di jalan. Kita akan dimakan harimau nanti. Dimakan. Jadi kalau kita berhenti, kita merasa enak dengan ilmu kita, itu dimakan oleh syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita berhenti di amal, kita merasa sudah enak beramal, itu akan dimakan, disergap oleh harimau, oleh hawa nafsu dan syaitan. Yang penting bagi kita tujuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian hari ini cukup di sini dan kami pada pertemuan terakhir ini ya, mungkin setelah pengajian ini kami akan bertolak kembali ke Aceh.